adalah tempat atau platform yang tepat untuk first buyer ya. Oke, halo Sobat Pasti, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Minpas, di acara Buyer Testimoni Pas Houses. Sekarang, Minpas kedatangan tamu, salah satu buyer dari Pas Houses, yang akan membagikan ceritanya gimana mereka beli rumah di Pas Houses. Selamat datang, Ibu Austin. Terima kasih banyak, Mas Noval. Hai, saya Austin. Umur saya 36 tahun ini. Jadi sebenarnya saya tinggal di Bandung. Kemudian setelah menikah sekitar berapa bulan yang lalu ya? 7 ya kali ya. 7 atau 8 bulan yang lalu. Itu saya pindah ke Jakarta gitu. Tapi sebelumnya kami ngekos dulu tuh di Jakarta Selatan. Kemudian kami cari rumah dan sekarang akhirnya dapat deh di BSD. Oke. Berarti unit yang dibeli di Pas Houses ini di BSD ya? Di BSD, di ya, BSD. betul. Oke. Berarti ini kan kalau aku lihat dari ceritanya, ibu ini sama suami adalah pasangan baru ya? Betul. Betul ya. Menjadi sebuah cerita baru yang kita pengen cari hunian rumah, ya guys, tempat pulang untuk kembali ke rumah gitu kan. Sebelumnya aku mau tahu dong ceritanya gimana sih susahnya? Karena cari rumah mungkin nggak gampang ya. Iya. Ya seperti yang kita sama-sama tahu lah, cari rumah nggak kayak beli sepatu atau beli barang apapun kan ya. Iya, bener. Pasti akan banyak susahnya. Kalau aku boleh tahu, boleh nggak sih diceritain susahnya cari rumah sebelum kenal Pas Houses gitu? Oke. Jadi kalau susahnya sebenarnya suami saya yang paling tahu susahnya ya. Gitu. Tapi intinya waktu itu setelah menikah kita berencana untuk punya rumah secepat mungkin gitu ya. Nah kemudian suami saya coba cari-cari tuh di internet ya kan. Kita datang beberapa rumah, sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya, kayak kurang dari 10 rumah lah gitu. Kita cari di daerah yang deket sama Tangerang. Gitu. Karena suami saya kerja seringnya itu ke daerah Tangerang gitu. Nah sebelum akhirnya ketemu sama Pas Houses, itu kita ketemu sama sekitar 3 atau 4 rumah lah gitu ya. Tapi emang belum ada yang serak gitu, belum ada yang serak, adalah banyak lah mulai dari harganya, mulai dari bentuknya, lokasinya dan lain-lain. Terus udah kayak gitu tiba-tiba suami datang dengan ada 2 pilihan rumah yang kayaknya kok lucu banget ya gitu. Terus udah itu kita datang, nah itu adalah 2 rumah yang ditawarin sama Pas Houses gitu. Nah pertama kali datang itu sebenarnya karena mungkin direnov, akhirnya kan tahu ya kalau itu ternyata rumah direnov dulu kan gitu. Karena direnov jadi terasanya itu seger gitu sih rumahnya gitu. Rumahnya kelihatan seger, terus udah itu karena ada furniture-nya, jadinya akhirnya kita kayak bisa ngebayangin gitu, oh kita bisa taruh ini nih di space ini gitu ya, oh kita bisa ngelakuin ini nih di space ini kayak gitu gitu. Terus udah kayak gitu kayaknya prosesnya nggak begitu lama gitu ya, dan sekali lagi mungkin si kesulitan itu akhirnya juga nggak yang terlalu signifikan ya, karena mungkin bentukan rumahnya udah dibikin semudah mungkin untuk bisa dihuni gitu. Jadi yang datang tuh kayak, oh ya ini kayaknya siap huni banget deh gitu. Gak lama kemudian akhirnya kita made a deal, and then after that we moved in. Gitu. Benar-benar cerita yang sangat singkat ya dalam sebenarnya. Proses mencari rumah impian, maksudnya kita bilang ya. Rumah pertama, rumah impian. Mengapa Bu Austin tuh bisa percaya sama Pas Houses untuk akhirnya oke nih, ini kayaknya rumah cocok, dan kebetulan diituin sama Pas Houses, dan akhirnya ya udah kita make deal aja sama Pas Houses. Apa sih yang bikin Bu Austin dan keluarga percaya gitu? Yang bikin percaya sebenarnya kalau kita mau beli sesuatu komitmennya sampai kayak rumah gitu kan, itu kan kayak kita harus banyak harus banyak curiganya istilahnya sih, kayak harus banyak second guess-nya gitu loh. Nah cuman kalau yang dilihat dari Pas Houses itu, kalau saya pribadi nih ya dan suami, itu adalah ada websitenya gitu kan ya. Terus udah kayak gitu juga setiap saya visit rumah itu pasti saya akan ngobrol sama tetangga sekitar gitu loh, untuk memastikan bahwa ini rumah benar-benar dijual dan historinya jelas lah gitu ya. Nah waktu pas saya ngobrol sama tetangga di sekitar rumah yang ditawarkan oleh Pas Houses, itu sebenarnya ceritanya fine-fine aja gitu loh. Kemudian ditambah juga agennya cukup komunikatif gitu ya. Dan bukan suaminya, tapi kalau saya itu tipenya itu kalau ngasih pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan awam lah tentang membeli rumah, tentang dokumen-dokumen. Dan alhamdulillah ternyata tim dari Pas Houses itu bikin grup WhatsApp. Dan di dalamnya ada orang legal, ada orang
agent juga gitu ya. Itu memberikan jawaban-jawaban yang cukup meyakinkan saya bahwa sebenarnya aman beli rumah di Fast Houses. Oke. Gitu. Berarti kalau aku bisa tarik kesimpulan dari Fast Houses ini sendiri, selain berkomunikasi dengan baik, juga memberikan informasi yang cukup bagus juga, dan tidak, kalau misalkan ada apa-apa ya kita bisa menanyakan seperti itu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Karena kan nggak semua pembeli itu ngerti betul, gitu ya banget, kan. Betul banget. Gitu loh. Justru sebenarnya kalau memang sebenarnya mungkin di sini yang bisa dicatatkan adalah agent seperti Fast Houses itu bisa mengedukasi customer gitu loh, memperjelas bahwa oh ya dokumen ini untuk ini, oh ya dari proses ini ke sini sekian lama dan lain-lain gitu. Oke, dari sepanjang tadi prosesnya, ada nggak kesulitan sedikit aja atau mungkin kemudahan yang diberikan oleh Fast Houses gitu setelah dari pertamanya visit rumah, lalu proses dari tim legal dan tim sales lainnya gitu, ada nggak sih ya kemudahan yang berasa banget sama bos sendiri dibanding mencari rumah tanpa Fast Houses gitu? Kemudahannya itu sebenarnya karena semuanya itu pihak-pihak yang harus terlibat gitu ya dalam jual beli rumah itu semuanya udah ada gitu, udah disediain mulai dari notarisnya udah ada, ya nggak sih, notaris yang emang udah sering dipakai sama Fast Houses gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu yang mempermudah kita gitu untuk akhirnya yaudah deh, oke kita beli aja gitu. Oke. Ada satu pertanyaan yang ini mungkin dari aku pribadi ya Bu ya. Kenapa milih rumah yang di BSD tadi? Apakah rumah tersebut, tadi salah satu faktor adalah sang suami kerjanya sering ke Tangerang itu kan. Tapi mengapa akhirnya mengambil keputusan, oh di rumah ini tuh kayaknya klik banget nih sama keluarga. Kiranya apa sih Bu? Kalau sebenarnya kalau ditanya pengen rumah di mana, pengennya Jakarta Selatan ya. Gitu loh. Tapi enggak sih sebenarnya. Jadi pertama itu gara-gara lokasi yang lebih berdekatan dengan tempat suami lebih sering datang gitu. Terus udah kayak gitu, yang kedua kenapa spesifik rumah ini nih? Itu adalah karena dia punya satu lahan yang masih bisa ditumbuhin gitu loh gitu. Jadi selama saya tinggal di rumah orang tua saya tuh lahannya tuh nggak yang banyak gitu, yang kalau buka jendela keluar angin, masuk angin gitu kan, itu nggak ada gitu loh. Nah rumah ini tuh jadi di pinggirnya itu ada kayak lahan yang bisa dijadikan taman, bisa juga sebenarnya untuk numbuhin si rumahnya gitu. Jadi saya ngeliat ini rumah kayaknya kalau nanti anak nambah lah, atau nanti mungkin ada keluarga yang ikut pindah atau keluarga yang berkunjung, ini bener-bener masih bisa diapa-apain gitu. Itu sebenarnya. Jadi visinya itu udah jauh gitu ke depan ya. Ya karena pengennya tinggal lama di sana. Betul, kan, gitu. Karena mencari rumah itu seperti ya udah one lasting aja lah untuk kalau misalkan ada rezeki yang mungkin bisa lebih besar lagi atau bagaimana. Tapi kalau usahakan sekali rumah pertama adalah menjadi hal yang sangat memorable gitu kan ya. Iya. Bahkan untuk anak dan cucu nanti gitu kan. Betul. Jadi rumah induk, rumah itu kan. Iya. Betul sekali. Oke, dari segala proses tadi panjang, aku mau dong minta kritik dan saran untuk Fast Houses ini sendiri untuk menjadi sebagai platform penjual properti gitu ya. Untuk kedepannya apakah yang sekiranya untuk diimprove? Gitu. Yang diimprove mungkin sebenarnya sifatnya minor ya, gitu loh kalau yang saya rasain. Jadi waktu pas kita proses itu memang ada kayak beberapa kendala di dokumen itu, ada yang sedikit lama gitulah keluarnya. Karena tiba-tiba di tengah-tengah, oh kita butuh dokumen ini nih, gitu loh ya kan. Nah waktu pas proses tersebut nih, waktu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, itu memang saat itu lebih banyak kita yang tanya tuh gitu loh, ini gimana ya, kok keluar dari tanggal ya, gitu loh, kok miss dari deadline ya, seperti itu. Jadi sebenarnya secara keseluruhan untuk komunikasi antara calon customer dan juga Fast Houses itu udah cukup baik gitu loh. Tapi kan selalu ada cara untuk improvement ya. Nah improvementnya mungkin bisa dibikin lebih satset kalau emang ternyata ada sesuatu yang unexpected along the way gitu. One last question. Aku boleh gak minta 3 aja? 3 kata ya? untuk Fast Houses. Aduh. Cukup 3 aja. Oke. Fresh. Fresh itu sebenarnya adalah karena pas datang ke rumah langsung rasa kayak seger ya rumahnya. Semuanya udah ada ya, jadi kita udah kebayang gitu. Betul gitu, fresh. Terus udah kayak gitu, yang kedua modern. Ya modern karena entah rumah dulunya tuh bentuknya kayak gimana, tapi pas datang tuh itu tuh
kerasa modern aja gitu, nggak kayak oh ini second house ya, nggak kayak gitu loh ya kan. Tapi juga nggak yang kayak ini buat anak muda banget, karena waktu itu tuh kita ajak orang tua juga ya untuk datang untuk kasih restu lah istilahnya. Orang tua restu berarti cus gitu kan ya. Jadi ternyata orang tua juga suka nih ngelihatnya, tapi ya itu dia fresh and modern. Terus udah kayak gitu, yang ketiga adalah integrated gitu loh. Jadi websitenya ada, kemudian kita dibikinin grup gitu kan, isinya adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk akhirnya nanti proses jual beli akhirnya bisa lancar gitu. Satu kalimat untuk para teman-teman sobat pasti di luar sana Ibu yang mungkin masih kebingungan nih buat cari rumah pertamanya atau rumah keberapanya, ada gak mungkin Ibu mau merekomendasikan atau apakah Pas Houses ini tepat untuk sebagai teman, rekan dalam mencari rumah pertamanya? Oh iya, kalau menurut aku pribadi sebenarnya Pas Houses adalah tempat atau platform yang tepat untuk first buyer ya, gitu loh. Untuk kalian yang first timer dalam membeli rumah bisa coba datang gitu ya, karena informasinya situ cukup jelas. Terus udah itu sekali lagi gitu, rumah yang ditawarkan pun kayak berasa udah di revamp gitu ya. Jadinya kelihatannya itu lebih kayak udah ada beberapa pekerjaan yang udah dikerjain sama Pas Houses gitu kan ya. Gitu. Jadi untuk first timer sebenarnya cocok. Tuh dengar sobat pasti. Kalian gak usah pusing-pusing lagi buat cari rumah pertama, rumah idaman kalian. Langsung aja cek di Pas Houses, karena Pas Houses pasti memilih rumah-rumah terbaik untuk menjadi rumah idaman kalian. Terima kasih Ibu Hosen untuk waktu dan tempatnya. Untuk sobat pasti di luar sana, stay tune terus di Buyer Testimoni lainnya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!